Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas uji kompetensi bab 4 halaman 120 PKN kelas 12 semester 2 kurikulum 2013. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. 1. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikan alasan yang mendukung bahwa negara kita tidak cocok dengan bentuk negara serikat, tetapi lebih cocok dengan negara kesatuan. Jawaban nomor 1 sebagai berikut, bisa kalian salin jawabannya di sini. Alasan negara Indonesia lebih cocok dengan negara kesatuan daripada negara federal atau serikat adalah penduduk Indonesia mengalami trauma dengan konstitusi negara federal. Hal ini dikarenakan Indonesia pernah menjadi negara federal setelah konferensi meja bundar sekitar tahun 1950. Penduduk Indonesia merasa kalau negara federal adalah negara boneka untuk merusak kesatuan negara Indonesia. Indonesia adalah negara dengan beragam suku, agama, ras, dan adat istiadat. Hal ini menyebabkan jikalau Indonesia menjadi negara federal, banyak warga negara Indonesia lebih mengurusi negara federal daripada negara Indonesia, sehingga menimbulkan resiko pembubaran Indonesia. Permasalahan di Indonesia ketika menginginkan negara federal agar mengharapkan pembangunan merata di setiap daerah, sedangkan untuk konstitusi negara, warga negara Indonesia sangat menyetujuinya. Untuk nomor 1 sebagai berikut, silakan kalian salin jawabannya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Mengapa persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi keutuhan sebuah negara? Jawabannya, persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi keutuhan sebuah negara karena persatuan dan kesatuan merupakan kunci pokok dasar sebuah negara dapat berdiri dengan kokoh. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, maka kerukunan tidak dapat tercipta dan akan menimbulkan banyak konflik baik antar agama, golongan, suku, dan ras yang dapat menyebabkan suatu negara mengalami disintegrasi nasional. Masuk ke nomor 3. Bagaimana cara bangsa Indonesia dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan di antara para warganya? Jawabannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan cara tidak memandang rendah suku bangsa lain. Yang kedua, menerima keberagaman suku bangsa sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Yang ketiga, saling menghormati dan bekerja sama antar suku bangsa. Dan yang keempat, meningkatkan rasa persaudaraan dengan berbagai suku bangsa. Ini untuk jawaban nomor 3, silakan kalian salin jawabannya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Uraikan secara singkat dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Jawabannya sebagai berikut. Persatuan Indonesia telah terbentuk sejak zaman dahulu, yaitu pada masa kerajaan-kerajaan yang terdapat pada masing-masing daerah. Pada masa tersebut, kerajaan Nusantara memiliki sikap persatuan guna menciptakan kerajaan terkuatnya masing-masing. Dalam hal ini, satu kerajaan yang berhasil menyatukan Indonesia adalah Kerajaan Majapahit. Kemudian tak lama setelah itu, Indonesia disatukan oleh agama Islam setelah datangnya ajaran agama Islam. Ketika Belanda dan imperialisme datang menuju Indonesia, kita mulai belajar untuk bersatu dalam skala yang lebih besar lagi, hingga pada akhirnya kita menuju kemerdekaan dengan melakukan persatuan di seluruh Nusantara. Silahkan kalian salin untuk nomor 4. Kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 5. Bagaimana cara Anda dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia apabila dikaitkan dengan posisi Anda sebagai generasi muda? Kontribusi seperti apa yang bisa Anda lakukan dan berikan kepada negara? Jawabannya sebagai berikut. Cara saya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa terkait posisi saya sebagai generasi muda adalah dengan menanamkan pandangan positif atas keberagaman yang ada di Indonesia, sehingga perbedaan tersebut menjadi kekayaan dan kekuatan tersendiri di mata saya yang harus saya jaga dan rawat agar tercipta hidup yang harmonis. Silahkan kalian salin untuk nomor 5. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan uji kompetensi bab 4 di halaman 120.
Jika sekiranya ada jawaban yang kurang jelas atau ada yang kurang kamu mengerti, silahkan kamu tuliskan atau tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.